Hai teman-teman, dengan Tasya di sini. Pada video hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya 7 tahun di saham gitu. Saya waktu awal-awal melakukan investasi saham, saya itu banyak melakukan kesalahan. Semoga dengan kalian mendengar kesalahan saya, kalian tidak mengikuti kesalahan yang saya lakukan gitu. Jadi awal-awal saya melakukan investasi saham itu saya tuh ikut kayak kelas di Bursa Indonesia gitu, Bursa Efek. Jadi waktu itu mereka bikin kelas, pendaftarannya cuma 100.000 dapat makan siang. Terus nanti 100.000 itu dijadiin saldo gitu dari sekuritasnya gitu. Jadi bisa langsung main gitu. Misalnya bisa langsung melakukan pembelian saham gitu. Terus dijelasin juga cara pembeliannya, mekanisme pasar gitu-gitu. Terus waktu dia contohin pembelian sahamnya, dia itu contohinnya sahamnya namanya WSBP gitu. Waktu itu WSBP itu harganya masih Rp800 gitu. Jadi saya waktu dia WSBP Rp800, akhirnya saya melakukan pembelian saham itu. Walaupun saya sebenarnya tidak mengerti gitu. Jadi kan pas cuma dijelasin awal-awal itu, ya nggak mungkin sangat detail sih, kita tetap harus belajar sendiri ya. Maksudnya juga menyesuaikan dengan gaya investasi masing-masing gitu. Seiring dengan waktu kalian akan menemukan gaya investasi kalian masing-masing gitu. Jadi gaya investasi orang itu kayak custom baju gitu. Jadi kayak nggak bisa fit semua orang gitu. Jadi nggak bisa cocok ke semua orang. Jadi gaya investasi saya bisa aja berbeda dengan kalian gitu. Tapi yang penting kalian ngerti gitu kenapa kalian melakukan investasi tersebut, itu sebenarnya yang paling penting sih. Jadi waktu saya nggak ngerti sama sekali, jadi saya beli WSBP terus. Jadi singkat cerita, saya tuh WSBP rugi selama 5 tahun. Terus saya selalu, setiap dia turun saya selalu beli gitu, tiap gajian saya beli. Terus dari rata-rata Rp800, saya tuh sampai turun di rata-rata Rp300 gitu. Karena pembeliannya udah selama 5 tahun. Tapi paling parah itu pas COVID, si harga WSBP-nya itu sampai Rp100. Jadi saya tuh rugi sampai 70% dari perusahaan tersebut gitu. Terus saya juga banyak melakukan kesalahan di saham-saham lain. Misalnya saya terbawa emosi, saya pakai margin gitu-gitu. Terus kayak margin itu sebenarnya bukan jadi margin itu sebenarnya artinya utang gitu. Tapi kita harus lunasin dalam 2-3 hari. Jadi kalian harus hati-hati pas melakukan pembelian saham itu. Kadang sekuritasnya itu kita tuh bisa beli lebih banyak dari uang saldo kita. Tapi kita harus lunasin maksimal 2 hari gitu. Kita harus lunasin. Kalau nggak kita akan kena denda atau kena bunga gitu. Atau kita harus jual sahamnya. Kalau kita nggak jual atau kita nggak lunasi, nanti kita kena force sell. Jadi perusahaan saham kita itu akan dijual secara paksa gitu. Pokoknya banyaklah kesalahan-kesalahan awal 5 tahun pertama itu, banyak banget kesalahan saya. Terus kalau saya misalnya untung di saham perusahaan lain, saya akan selalu beliin WSBP tersebut gitu. Sampai ya akhirnya yang paling parah yang pas COVID saya rugi 70%. Tapi sebenarnya saya bersyukur sih, kesalahan itu saya lakukan itu di awal-awal saya masih 20-an awal gitu. Jadi sebenarnya saya masih punya waktu yang panjang untuk memperbaikinya gitu, dan emang terbukti sih setelah 5 tahun saya melakukan kesalahan tersebut, saya mulai belajar kan tentang yang rasio-rasio kemarin. Jadi sebenarnya yang paling cocok sama saya itu adalah saya beli perusahaan bagus, perusahaan misalnya beli mobil Mercy istilahnya, tapi di harga Avanza. Jadi emang saya beli perusahaan bagus di harga yang murah gitu. Jadi sebenarnya ada istilahnya namanya margin of safety. Jadi kita beli perusahaannya, misalnya nilainya kita rasa 1.000 gitu, kita beli harga 500 misalnya. Dan kita akan tunggu dia balik ke 1.000 gitu. Jadi margin of safety-nya itu ada Rp500 itu, selisih dari 1.000 ke 500 gitu. Terus dari yang WSBP itu akhirnya Desember 2020 beruntungnya sahamnya naik, jadi saya bisa jual gitu. Jadi saya jualnya di harga 300 juga. Jadi saya BEP akhirnya. Terus di awal 2021 saya tuh beli sahamnya namanya MPMX. Itu pun karena lihat YouTube. Jadi saya lihat waktu itu yang pemegang MPMX itu, pemegangnya itu Pak Sandiaga Uno. Terus dia lagi diwawancara, ditanyalah saham MPMX. Waktu diwawancara saham MPMX-nya Rp300, 300-an gitu. Terus udah dibilang lah, ini mah kasnya aja udah gede banget, ini mah harga sahamnya murah banget. Dari situ saya udah mulai mempelajari rasio-rasio keuangan. Jadi saya udah mulai cekin, oh BFPS-nya waktu itu kalau nggak salah 1.400 ya. Harga sahamnya Rp500 doang nih, terus labanya bagus. Dia bagi dividen rutin tiap tahun, dividennya gede. Jadi saya belilah sahamnya di harga Rp500, itu semua all in. Ini bukan saran ya, jangan selalu ngikutin orang gitu. Kalau saya sih emang berani all in, tapi saya karena yakin gitu. Tapi waktu itu juga saya yakin ternyata saya buat kesalahan gitu. Jadi ya ada plus minusnya. Jadi saya beli yang si saham MPMX di harga 500, terus dia turun ke 400, jadi ruginya kayak 20%-an lah, floating loss. Tapi karena saya udah biasa dulu kerugiannya 70%, terus udah nyangkut 5 tahun, saya merasa biasa-biasa banget, saya tetap kerja seperti biasa.
saya tidak mengalami stres lah intinya. Terus akhirnya pada Mei 2021 saham MPMX-nya naik jadi 600-an. Itu saya untungnya 30%, sekitar 30% lah. Itu saya jual, sebenarnya itu kecepatan juga. Sama saya dapat dividen kalau nggak salah. Dividen dari MPMX gitu. Terus 5%-an ya kalau nggak salah. Habis itu saya beliin saham Adaro. Adaro baru saya beli seminggu 2 minggu saya dapat dividen juga 5%-an gitu. Terus habis itu saya beli waktu itu Adaro 1.200. Alasan kenapa saya beli Adaro karena setelah saya baca-baca artikel dan lain-lain, terus saya cek ternyata harga call itu udah mulai naik. Jadi harga call itu memang sekarang kan kalau per hari ini udah hampir $400 ya, atau ya sekitar $400 lebih dikit lah per ton. Waktu itu harga call-nya itu masih $80. Tapi sebelumnya itu harga call itu $50 dan perusahaannya masih untung gitu. Jadi saya rasa kalau $80 itu pasti udah bagus banget gitu. Jadi dan perusahaannya lagi murah menurut saya gitu, dividennya gede. Jadi saya beli Adaro 1.200 all in. Desember 2021 itu naik ke 1.900-an rupiah gitu Adaronya. Jadi saya untung sekitar 57%. Saya jual Adaro, saya beli PTBA, saham call juga. Karena menurut saya call itu masih agak panjang ceritanya gitu. Jadi Desember 2021 saya beli PTBA, September sudah mulai cicil gitu lah PTBA-nya. Rata-ratanya 2.700. Waktu itu pernah turun 20%, 15% ya, saya sudah lupa sih. Sebenarnya 10-20% lah pernah turun. Itu saya hold, terus akhirnya April 2022 kemarin itu saya dapat dividennya itu Rp688 gitu. Jadi saya holdnya lumayan lama sih, 6 bulan ya. Sampai sekarang juga saya masih ada pegang PTBA tapi jual sedikit-sedikit. Jadi yang si PTBA itu saya dapat Rp688 dibagi 2.700 itu sekitar 25%. Jadi semua uang yang saya masukin saya dapatnya 25% sebagai dividen. Lumayan banget sih. Habis itu sahamnya terakhir saya jual itu waktu itu di harga 4.000-an, 4.000 atau 4.100 saya jual. Terus kemarin pas si PTBA-nya jatuh ke 3.700-an, saya beli lagi, beli dicicil pelan-pelan. Terus saya udah mulai jual lagi hari ini dan besok-besok tuh saya jual sekitar 4.300-an lah saya jualin gitu. Terus saya sekarang lagi mulai nyicil saham INKP sih. Tapi ya, ini bukan ajakan beli ya, soalnya kalian tuh harus tahu apa yang kalian beli gitu. Karena kalau yang tadi saya jelasin, kalau misalnya perusahaannya rugi, perusahaan turun, kalau perusahaannya rugi jangan dibeli sih. Saya tuh nggak suka beli perusahaan rugi, saya tuh suka beli perusahaan yang untungnya besar gitu dan harganya di saat murah gitu. Jadi kayak beli Mercy harga Avanza, emang seperti itu. Tapi kalau harganya lagi turun, saya tuh senang, jadi saya bisa beli lagi sahamnya gitu. Kalau harganya naik ya saya jual gitu. Jadi harus tahu juga sih target yang masuk di akal dari harga saham itu gimana gitu. Sama selalu update berita gitu. Jadi saya emang lebih suka fokus di saham. Jadi maksudnya fokusnya itu kayak saya beli sahamnya itu 1-5 jenis aja. Tapi saya lumayan benar-benar memperhatikan. Biasanya saya rata-rata belinya 1 saham, bahkan kayak 1 saham, 2 saham gitu. Tapi saya update banget sama berita-beritanya, misalnya ada kasus apa saya tahu gitu, misalnya kayak harga call-nya naik pelan-pelan itu saya tahu semua tuh, maksudnya saya benar-benar liatin gitu. Jadi saya tahu persis apa yang saya beli gitu. Tapi kalian kalau misalnya yang terutama ada tanggungan itu kalian harus siapin dana emergency dulu ya, jangan sampai kayak sahamnya turun gitu terus kalian terpaksa jual karena kalian butuh uangnya gitu. Jadi uangnya kalau bisa emang benar-benar harus sebaiknya uang dingin yang kalian investasikan gitu, jangan duit pinjaman aja gitu. Karena ya kita nggak pernah tahu sahamnya kapan turun sama kapan naik, persisnya itu kapan kita nggak ada yang tahu menurut saya. Cuman bisa diperkirakan gitu. Jadi semoga kalian bisa belajar, semoga apa yang saya ceritakan itu bisa jadi masukan buat kalian gitu. Dan semoga kalian tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan itu, yang tidak mengerti dan beli semua uang saya gitu. Itu semoga kalian tidak begitu gitu. Semoga kalian mengerti dulu baru mulai investasi saham gitu. Tapi mungkin bisa mulai pelan-pelan gitu dengan amount yang kalian nyaman. Kalau misalnya video saya membantu, tolong di subscribe dan di like ya teman-teman. Terima kasih.